Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Kita tahu negara kita, Indonesia, adalah negara yang majemuk, negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Agama di Indonesia tidak hanya satu yang dilindungi oleh undang-undang, tapi banyak. Ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut agama lain. Nah, untuk agama ini memang sering dimainkan isu-isu untuk meraup keuntungan golongan. Kita tahu agama ini menjadi sangat sensitif di Indonesia. Yang menjadi sorotan kali ini adalah Sang Gubernur Jawa Barat, Kang Emil atau Ridwan Kamil. Baru-baru ini Ridwan Kamil berseteru atau beradu argumen dengan netizen di media sosial. Penyebabnya bukan lain dan tak bukan adalah pembangunan Masjid Al-Jabar yang memakan dana APBD senilai 1 triliun rupiah. Wah, gede banget menurut gua ya. 1 triliun. Dan semua adalah dana APBD. Netizen banyak yang pro dan kontra atas pembangunan masjid ini. Netizen yang kontra mengatakan kepada Ridwan Kamil, dana APBD ini didapat dari pembayar pajak. Harusnya yang menikmati adalah bukan hanya satu golongan tertentu. Tapi Ridwan Kamil dengan agak sedikit marah atau baper ya, dia klarifikasi lagi di medsos tersebut. Mengatakan Jawa Barat mayoritas adalah penganut agama Islam. Jadi wajar kalau dia memberikan rumah ibadah untuk agamanya mayoritas ini. Nah, dia pun mengatakan ini sudah menjadi rencana yang sudah lama dan akhirnya terrealisasi pada saat dia menjabat. Yang jadi pertanyaan adalah di mana rasa keadilan publik di saat penganut agama minoritas merindukan rumah ibadah untuk dia beribadah dengan Tuhannya seperti Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu juga lain-lain untuk izin saja 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun belum tentu. Bahkan bisa lebih dari itu untuk mendirikan rumah ibadah. Kita berharap Jawa Barat ini menjadi provinsi yang memang bisa menerima kemajemukan itu. Menurut pakar kebijakan publik Trubus Rahadianto, memang sah-sah saja Kang Emil atau Ridwan Kamil ini mendirikan rumah ibadah dengan APBD senilai 1 triliun rupiah. Gede. Tapi menurut dia, APBD ini adalah sebagai stimulus, sebagai pemacu. Dana-dananya bisa didapatkan melalui hibah atau lain-lain. Jadi tidak membebani APBD, semua APBD. Nah, memang Ridwan Kamil tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Di sisi lain ada DPRD Jawa Barat yang mempunyai badan anggaran, Banggar. Harusnya DPRD Jawa Barat ini memberikan pertanyaan kepada Ridwan Kamil terkait dana APBD yang besar 1 triliun digunakan untuk sebuah masjid. Nah, Banggar sendiri tidak ada pertanyaan ke Ridwan Kamil memang atau ke Pemprov Jawa Barat. Jadi, ini yang memang harus diklarifikasi. Di sisi lain ada juga Direktur IDS Yusuf Wibisono mengatakan pembangunan Masjid Al-Jabar senilai 1 triliun ini sangat mencederai keadilan masyarakat. Kenapa? Pembangunan masjid ini yang memang notabene sudah memadai untuk rumah ibadah harusnya bisa dilarikan ke infrastruktur lain. Di mana di Jawa Barat sekolah banyak yang memang belum sepenuhnya mencukupi, puskesmas misalnya, terus ada jalan, jembatan banyak yang rusak. Itu harusnya bisa dialihkan ke situ. Kita bisa tahu pada saat kemarin penerimaan sekolah, anak-anak kita susah sekali masuk negeri. Apalagi di satu kecamatan kalau misalnya hanya ada 1 sekolah. Berbanding dengan ribuan, mungkin puluhan ribu anak-anak yang akan masuk. Harusnya bisa ada ditempatkan sekolah negeri lagi. Ini sangat kontradiktif. Di mana Jawa Barat menurut survei dengan provinsi memang yang agak sedikit intoleransi terhadap penganut agama minoritas. Nah,
Untuk Ridwan Kamil sendiri, memang gubernur ini sangat ahli dalam membangun suatu rancangan gedung atau infrastruktur. Ada beberapa memang infrastruktur yang memang pada saat Kang Emil ini menjabat. Seperti apartemen rakyat Kiara Condong. Apartemen rakyat Kiara Condong ini memang sudah dibebaskan, tapi belum selesai sekarang. Malahan ada isu-isu yang mengatakan apartemen rakyat ini akan dibangun super blok. Wih, yang tadinya untuk rakyat akan beralih ke kelas menengah atas. Kita coba lihat nanti apakah isu ini benar atau tidak. Yang kedua ada underpass Cibiru. Underpass Cibiru ini pun belum selesai. Memang untuk desain atau memang laporannya untuk underpass Cibiru ini adalah sudah di tangan Kementerian PUPR dan sedang direview. Kita berharap bisa jadi pada saat Kang Emil menjabat karena memang dia yang menggagas dan memang mungkin akan berdampak banyak kepada masyarakat tanpa memandang agama, ras atau sukunya. Kang Emil ini kemarin sempat ramai dengan saling serang di medsos, saling klarifikasi. Kang Emil ini adalah portofolio pemimpin yang milenial. Kita tahu dia sering bermain atau berselancar di media sosial. Tapi untuk kebijakan publik seperti ini, saya sih berharap memang Kang Emil tidak klarifikasi melalui medsos, tetapi diklarifikasi melalui Pemprov Jawa Barat dengan surat resmi. Jadi setidaknya tidak menjadi isu hiburan masalah ini. Kita berharap pula Jawa Barat yang mempunyai moto silih asah, silih asih, silih asuh bisa menjadi provinsi yang bertoleransi tinggi terhadap agama lain. Saya Muslim. Saya berharap kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan negara Republik Indonesia. Dan saya berharap juga pembangunan masjid ini jangan sampai menjadi hanya sebuah pencitraan semata. Apalagi sebentar lagi akan ada kontestasi pemilihan calon presiden, di mana Kang Emil atau Ridwan Kamil ini menjadi masuk bursa karena elektabilitasnya ada, walaupun bukan 3 besar. Kita berharap semua yang dilakukan oleh pemimpin ya seperti Kang Emil ini adalah dari hati nurani. Memang dia ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, Provinsi Gemah Ripah Loh Jinawi. Dengan moto silih asah, silih asih, silih asuh, kita bisa membangun Jawa Barat. Tagline-nya Jabar hebat. Untuk toleransi, mungkin Kang Emil bisa memikirkan itu. Berikanlah ruang kepada penganut agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Berikan data berapa banyak persentase rumah ibadah dengan jamaahnya atau penganutnya. Sehingga kita bisa lihat tidak ada lagi oknum-oknum yang menghambat pendirian rumah ibadah karena agama minoritas. Ini yang akan memecah belah. Kita berharap Indonesia akan maju. Sampai jumpa di episode Tampol mendatang. Tetap salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.